sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian budidaya tanaman hias dan jenis-jenis budidaya tanaman hias. Baik, tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang bermanfaat untuk menambah keindahan dan kecantikan, baik itu tanaman hias bunga, daun, batang, maupun akar. Nah, dari penjelasan ini jelas tanaman hias adalah segala tanaman yang ditanam untuk estetika keindahan, sehingga jenis-jenisnya pun ada beraneka ragam. Bisa berupa tanaman bunga, pohon, bahkan buah-buahan dan sayuran pun dapat digolongkan sebagai tanaman hias selama mereka memberikan unsur keindahan. Nah, di samping itu, tanaman hias umumnya sengaja ditanam dengan tujuan memberikan kesan indah, baik untuk dalam ruangan maupun untuk di luar ruangan. Nah, tanaman hias tidak hanya memberikan unsur keindahan saja, tetapi juga memberikan berbagai manfaat. Manfaat yang didapatkan ini akan bergantung dari jenis tanaman yang dipilih. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis budidaya tanaman hias. Ada banyak sekali macam dan nama jenis tanaman hias di dunia ini. Sangat banyak ragamnya dan jenis tumbuhan akan berbeda sesuai cuaca di suatu negara. Nah, di negara Indonesia kurang lebih ada ratusan nama tanaman hias dan mungkin bisa muncul baru kapan saja jika seseorang menganggap bisa dijadikan hiasan. Baik, jenis tanaman hias yang pertama itu yaitu ada jenis tanaman hias bunga. Bunga adalah yang paling populer dan sangat identik dengan hiasan, tetapi tidak semua bunga masuk kategori hiasan. Tanaman bunga bisa ditempatkan di pot, taman, atau di teras rumah. Nah, biasanya kurang cocok ditaruh di dalam ruangan karena bunga butuh sinar matahari untuk mekar. Nah, contoh bunga hias ada adenium, melati, bougainville, kenanga, alamanda, mawar, dan amaryllis. Dan jenis tanaman hias yang kedua itu yaitu ada jenis tanaman hias daun. Tidak hanya bunga, jenis daun bahkan lebih disukai menjadi tanaman hias karena bentuknya yang unik dan lebih awet atau tidak gugur. Nah, ini cocok jika ingin hiasan di dalam rumah karena daun tidak andai mudah layu, mudah dibersihkan, dan awet. Nah, yang paling disukai adalah jenis Aglaonema, puring, dan pakis. Kemudian jenis tanaman hias yang ketiga yaitu jenis tanaman hias pohon. Jenis tanaman hias ini biasanya ditaruh di pot atau di tanah di halaman rumah. Contoh jenis tanaman ini adalah bonsai. Bonsai merupakan salah satu jenis tanaman hias yang sangat populer. Bentuk bonsai juga beraneka ragam. Kemudian ada jenis tanaman hias yang terakhir yaitu jenis tanaman hias gantung. Tanaman hias gantung adalah tanaman hias yang diletakkan dengan cara digantung. Tanaman hias jenis ini biasanya tanaman yang bagian tubuhnya menjalar panjang sehingga sangat bagus jika digantung. Nah, contoh tanaman hias gantung seperti begonia, lantana, pelargonium, atau geranium. Kemudian saya akan membahas materi yang kedua yaitu proses produksi budidaya tanaman hias. Sebenarnya sarana produksi atau tempat produksi tanaman hias ini tidak jauh berbeda dari pangan atau sayuran. Akan tetapi ada perbedaan signifikan yaitu dari tempat produksinya atau sarana yang digunakan. Biasanya pangan atau sayuran ini diproduksi di tempat yang lapang atau tempat yang luas. Sedangkan untuk tanaman hias biasanya dibudidayakan melalui pot atau polybag atau bahkan juga bisa ditanam di pekarangan rumah atau bahkan juga bisa ditanam pada tempat yang lapang atau tempat yang luas. Hal ini disesuaikan dari jenis tanaman hias seperti apa yang akan dibudidayakan. Biasanya, orang-orang yang membudidayakan tanaman hias melalui pot atau polybag itu sering mencampurkan unsur tanah dengan pupuk kandang atau beberapa jenis pupuk lainnya. Hal ini bertujuan agar tanaman hias itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sih teknik-teknik yang kita perlukan dalam budidaya tanaman hias. Teknik yang pertama itu adalah mempersiapkan lahan
atau media tanaman, atau tempat untuk membudidayakan tanaman hias. Budidaya tanaman hias ini biasanya dilakukan di polybag atau pot, atau bahkan bisa juga pada tanah yang lapang. Akan tetapi, hal ini kembali lagi disesuaikan dengan jenis tanaman hias seperti apa yang akan dibudidayakan. Ada beberapa jenis tanaman hias yang hanya bisa dibudidayakan di pot atau di polybag. Contohnya adalah bunga anggrek. Bunga anggrek ini adalah salah satu tanaman hias dapat dibudidayakan di pot atau di polybag. Mempersiapkan lahan atau media atau tempat untuk membudidayakan tanaman hias ini adalah salah satu faktor utama yang harus kita lakukan sebelum kita membudidayakan tanaman hias. Hal ini dilakukan untuk memilih jenis media atau lahan seperti apa yang cocok untuk tanaman hias yang akan kita budidayakan, agar tanaman hias kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, lahan atau media ini tidak lepas akan unsur tanah. Tanah adalah menjadi salah satu unsur penting dalam budidaya tanaman hias. Biasanya, tanah yang digunakan untuk budidaya tanaman hias ini adalah tanah yang gempur. Hal ini dikarenakan tanah yang gempur itu dapat membantu akar menyerap unsur air dengan sangat mudah. Selain tanah, pupuk kandang atau pupuk yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan budidaya tanaman hias juga sangat diperlukan. Yang kedua adalah pembibitan. Pembibitan ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam budidaya tanaman hias. Biasanya, pembibitan ini dapat berupa biji dari tanaman yang sudah memiliki tunas yang sudah siap untuk ditanam. Akan tetapi, dalam pembibitan ini kita juga akan belajar bagaimana cara banyak bahan tanaman hias atau bagaimana cara kita memperbanyak tanaman hias yang kita miliki, baik itu dari perkembangan vegetatif ataupun perkembangan generatif. Teman-teman bisa melihat perbedaan perkembangan vegetatif dan generatif yang ada di tabel di atas. Kemudian ada pun contoh dari perkembangan vegetatif, ada stik, merundu, okulasi, dan penyambungan. Selain itu, ada pun contoh dari vegetatif yaitu dapat dilihat pada bunga lili, gladiol, dan bunga kanda. Kemudian kita akan masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu penanaman. Proses penanaman ini biasanya dilakukan ketika tanah itu sudah gempur atau bisa dikatakan pada saat tanah itu lembab. Adapun waktu-waktu yang cocok untuk menanam budidaya tanaman hias atau untuk menanam segala jenis tumbuhan apapun itu biasanya pada pagi hari atau sore hari. Hal itu dikarenakan tanah belum banyak mengalami penguapan oleh sinar matahari. Setelah itu, kita membuat lubang yang sesuai dengan porsi bibit yang akan kita tanam. Pemupukan ini dapat dilakukan secara langsung kepada media tanaman atau bahkan secara semprot atau disemprot. Selain itu, pupuk ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Akan masuk kepada tahap yang kelima, yaitu pemeliharaan. Selain memberikan pupuk kepada tanaman, pemeliharaan ini juga dilakukan melalui 3 cara. Cara yang pertama dengan penyulaman. Penyulaman di sini dapat diartikan sebagai rebuisasi atau penanaman kembali tanaman-tanaman yang rusak, mati, ataupun mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Yang kedua, yaitu adalah penyiraman. Penyiraman ini dilakukan untuk membantu proses pertumbuhan pada tanaman. Biasanya lebih baik penyiraman ini dilakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari. Hal ini dikarenakan tanah belum terlalu banyak mengalami penguapan, sehingga air yang tersimpan dalam tanah bisa diserap dengan baik oleh akar. Ini juga dilakukan melihat kondisi yang ada. Jika kondisinya terlalu panas, penyiraman dapat dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari. Atau jika kondisinya dalam keadaan normal, bisa dilakukan pagi hari dan pada sore hari. Dan yang ketiga yaitu adalah penyiangan. Penyiangan ini yaitu membersihkan gulma atau hama pada tanaman. Tahap yang keenam yaitu adalah pengendalian OPT atau organisasi pengganggu tanaman. Pengendalian OPT ini dapat menggunakan pestisida atau dengan secara manual, yaitu mencabut tanaman yang sudah terserang oleh hama, sehingga tanaman-tanaman yang lainnya itu tidak dapat diserang. Yang terakhir itu adalah panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen dilakukan dengan hati-hati agar kehilangan hasil dan penurunan hasil panen dapat dihindari. Panen dilakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari. Pasca panen tanaman hias disesuaikan dengan produk budidayanya, tanaman hias daun, bunga potong, ataupun tanaman dalam pot.
saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan harga budidaya tanaman hias. Perencanaan bisnis yang baik sangat diperlukan agar usaha yang kita jalani bisa berhasil dengan baik. Dimulai dengan pencarian ide, penentuan jenis usaha, lokasi usaha, kapan memulai usaha, target pasar sampai strategi pemasarannya. Suatu hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah masalah dalam pengelolaan keuangan, termasuk di dalamnya yaitu perhitungan dari besaran biaya investasi dan operasional sampai ketemu harga pokok produksinya. Kemudian penentuan besaran margin sehingga bisa ditentukan berapa harga dari jualnya. Perhitungan biaya produksi produk pada dasarnya sama untuk jenis apapun. Begitu pula dengan budidaya tanaman hias, hanya sedikit perbedaannya. Biasanya kalau budidaya tanaman hias ini pengambilan marginnya lebih besar karena biaya operasionalnya dan risikonya juga lebih besar. Karena biaya operasional dan risikonya juga lebih besar. Biaya yang bagus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi, yaitu biaya investasi, biaya tetap, yang dimana biaya tetap itu yaitu listrik, air, penyusutan, alat atau gedung dan lain-lain. Kemudian ada serta biaya tidak tetap yang berupa bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Adapun biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama, bahan tambahan maupun bahan kemasan. Biaya tersebut adalah komponen-komponen yang menentukan harga pokok produksi suatu produk. Kualitas produk sangat mempengaruhi harga pokok produksi. Dan harga pokok produksi atau HPP dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Penetapan harga jual produk atau HJP diawali dengan penetapan HPP atau unit dari setiap produk yang dibuat. HPP atau unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya pada suatu kali produksi tanaman hias dengan HPP sebesar 3 juta. Nah, dihasilkan 6.000 tangkai per bunga. HPP atau tangkai adalah 3 juta dibagi dengan 6.000 yaitu 500.000. Harga jual yaitu HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Misalnya ditentukan margin keuntungannya itu 100%. Harga jualnya adalah HPP plus 0,5. Jadi harga jualnya adalah Rp1.000 per tangkai bunga. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama yaitu pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua yaitu pendekatan biaya, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga itu pendekatan pasar atau market approach, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabelnya yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya. Setelah dapat ditentukan harga pokok produksi atau HPP, bisa ditentukan harga jualnya. Harga jual ini ditentukan dengan mempertimbangkan juga harga kompetitor dan besaran margin yang ingin diraih oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemasaran langsung budidaya tanaman hias. Dalam budidaya tanaman hias ini perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk. Salah satu strategi pemasaran yang baik digunakan untuk produk adalah 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Oke, yang pertama yaitu produk. Produk, beberapa hal yang penting diperhatikan mengenai produk ini. Yang pertama yaitu kualitas yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu kuantitas yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar, menciptakan produk yang baru yang inovatif sesuai dengan keinginan konsumen. Yang keempat yaitu penciptaan nilai tambah pada produk. Dan yang terakhir yaitu penciptaan produk yang mempunyai daur hidup. Yang kedua yaitu price, harga. Pada penetapan harga produk, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya yaitu mempertimbangkan harga pokok produksi, menyesuaikan harga produk dengan pasar yang kita bidik, dan melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Beberapa pertimbangan dalam penetapan tempat menjual produk yaitu lokasi penjualan sebaiknya kita pilih yang mudah dijangkau oleh konsumen. Yang lokasi penjualan memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen, dan lokasi yang kita pilih itu mempunyai nilai tambah. Ada arena bermain anak dan keluarga, suasana belanja, dan bertamasya. Budidaya tanaman hias yang dijadikan contoh pada bab ini dapat dijual di toko khusus bunga.